Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Isma di channel Cikgu Sempur Kudus. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Yang pertama, masa kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu, daerah jajahan Jepang jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk mengatasi hal tersebut, Jepang berusaha mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang didudukinya dengan janji memberikan kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai buktinya, pemerintah Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji Jepang, maka dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama membahas rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Ada 3 tokoh yang mengemukakan gagasan mengenai dasar negara, yaitu pertama, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Gagasannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kedua, Mr. Supomo yang menyampaikan pada tanggal 30 Mei 1945. Gagasannya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ketiga, Insinyur Soekarno yang menyampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasannya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan Soekarno ini dikenal dengan istilah Pancasila, sehingga tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI. Sidang ini bertujuan membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Adapun hasil sidangnya adalah: pertama, pernyataan Indonesia merdeka; kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar; ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya, maka dibentuklah PPKI dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh PPKI ke Dalat, Vietnam, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat. Tujuan mereka dipanggil ke Dalat adalah untuk menerima informasi tentang pelaksanaan kemerdekaan yang akan segera dilaksanakan. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan hal ini diketahui oleh beberapa tokoh Indonesia, terutama Sultan Syahrir.
Kemudian, Sultan Syahrir berusaha menemui Soekarno-Hatta untuk mengusulkan agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Usulan Syahrir tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Karena perbedaan pendapat inilah, maka golongan muda mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Adapun tujuannya adalah untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Pada sore harinya, pada pukul 17.30 WIB, datanglah Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok untuk memberitahukan kebenaran berita tentang kekalahan Jepang. Dengan meyakinkan para pemuda, akhirnya Soekarno-Hatta dilepaskan dan dibawa ke Jakarta. Ahmad Soebardjo memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan esok harinya. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam hari 16 Agustus 1945 pukul 20 WIB, Soekarno-Hatta dibawa menuju Jakarta dan sampai pukul 23 WIB. Lalu menuju rumah Laksamana Maida. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang karena Laksamana Maida adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Disinilah rumusan teks proklamasi disusun. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama berisi pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka, dan kalimat kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Pada pukul 4 WIB, rumusan teks proklamasi telah mendapat persetujuan bersama. Permasalahan muncul, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi? Hatta mengusulkan seluruh yang hadir menandatangani, sementara Soekarni dari golongan muda cukup oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Soekarni juga mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Soekarni diterima. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Selanjutnya, Soekarni mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Usulan itu diterima. Pertemuan kemudian bubar setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk lebih pahamnya, silakan dijawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.